Tuhan kita semua dalam rangka acara yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, menjadi sababiah kafarat kita semua, menjadi salah satu penyebab ampunan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini bertakziah menguatkan hati sahibul musibah, membahagiakan hati sahibul musibah, juga menjadi sababiah semua urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan hati kita juga akan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Barang siapa yang memberikan kebahagiaan di hati seseorang, maka Allah akan berikan kebahagiaan pada hatinya. Barang siapa yang mempersulit urusan orang, nah ini biasanya aparat-aparat pejabat ini, jangan sampai mempersulit urusan orang ini ya. Maka Allah akan persulit urusan hidupnya, baik dunia lebih-lebih di akhirat. Na'udzubillah. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, insyaallah beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, terkait makna daripada hibah, kemudian tirkah, kemudian hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dalam urusan dunia sampai di akhirat kelak. Di dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, maka kita mengenal namanya warisan. Dalam istilah lain disebut tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan si mayit itu disebut tirkah. Dan tirkah ini belum bisa disebut harta waris kalau hutangnya si mayit belum dibayarkan. Kalau si mayit menggadaikan barang, gadaiannya juga belum ditebus. Kalau si mayit punya janji atau nazar yang dia belum tunaikan, maka dipenuhi dari itu. Dan segala pengurusan-pengurusan tentang penguburannya diambilkan dari harta tirkah. Jika semua sudah beres, sisa itu semua baru disebut harta waris, dan itulah yang baru bisa dibagi kepada ahli waris. Dan pembahasan fikih tentang waris ini jelimet, sulit. Sama sulitnya kita belajar matematika, fisika, kimia di sekolahan. Itu adalah pelajaran yang paling nggak disukai para murid. Demikian juga di pondok pesantren, bab waris ini salah satu materi yang paling tidak disukai santri. Makanya santri mondok bertahun-tahun ditanya waris kadang-kadang masih bingung juga. Karena pas mondok kalau nggak kabur ya tidur pas bab waris. Kitabnya masih bersih, nggak ada coretannya sama sekali. Kenapa? Kalau sudah bertemu angka-angka itu momok. Beda kalau pejabat, kalau angka-angka seneng. Tanda tangan sekian jelas. Itu. Tapi bagi santri ketemu angka-angka pusing. Ya. Bagaimana Allah sudah membagi jatah bagian-bagian, siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya, semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita nggak boleh merubah ini. Kalau merubah berarti melawan hukum Allah. Ada kalanya harta itu boleh dikuasai seseorang dengan cara yang halal, seperti waris seperti ini, atau dengan cara kita meminta langsung kepada orang tersebut, atau kita dihibahi atau dihadiahi oleh orang tersebut, maka hartanya bisa berpindah tangan kepada kita. Ya.
Maka dalam agama mengatur bagaimana perpindahan harta itu haruslah dengan cara yang baik dan halal. Jangan sampai dengan cara yang zalim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Dengan cara mencuri kali, menipu, memanipulasi, korupsi dan lain-lainnya. Itu adalah cara-cara mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, harta ini maknanya adalah engkau menjadi panas. Orang kalau sudah berurusan dengan harta, hatinya gampang panas. Kalau kamu pengen tahu sifat asli seseorang, amanahi dia dengan harta. Jujur apa enggak? Amanah atau tidak? Kalau orang sudah berurusan dengan harta, kadang-kadang agamanya jadi tergadaikan. Maka harta ini engkau menjadi panas, tapi indah dipandang mata sehingga orang berlomba-lomba mengejarnya, menumpuk-numpuk harta. Siang malam tidak mengenal lelah mencari harta. Harta terkumpul, ajal tiba, na'udzubillah. Akhirnya yang menjadi bahan rebutan anak warisnya. Jangan sampai seperti itu. Maka kita tanamkan ilmu ini kepada anak keturunan kita. Ayat yang kami bacakan di awal itu menunjukkan bahwasanya laki-laki mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari orang tuanya atau kerabatnya, dan perempuan juga sedikit atau banyak bagiannya, nasibam mafrudo, jatah bagian itu sudah ditentukan oleh Allah. Di ayat yang lain, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Telah kami wasiatkan kamu tentang harta peninggalan, bahwasanya jatah laki-laki itu 1/2 daripada jatah perempuan. Artinya kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kalau peninggalannya 30 juta, yang 20 juta untuk anak laki-laki, yang 10 juta untuk anak perempuan. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Untuk para suami, jika istrinya meninggal dunia, dia mendapatkan setengah daripada harta istrinya kalau istrinya tidak punya anak. Ini yang seperti ini sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kalau saya jelaskan detail di sini, orang di pesantren itu 1 semester 6 bulan mau diselesaikan 30 menit di sini ya mustahil. Paling enggak ada gambaran-gambaran kisi-kisinya. Maka ketika saya ditugaskan Menteri Agama sebulan Ramadan kemarin di Lampung Barat, hal semacam ini ditanyakan kepada saya. Saya jawab, kalau orang tua masih hidup, sebaiknya harta itu dihibahkan kepada anak-anaknya. Begitu orang tua sudah meninggal dunia, anak sudah nggak ribut, karena sudah dihibahkan. Hibah ini adalah pengalih hak kepemilikan dari si pemilik kepada orang yang dihibahi. Misalkan bapak menghibahkan hartanya kepada anak, maka kepemilikan harta bapak berpindah kepada anak. Ini solusi terbaik kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, boleh kita pakai hukum adat yang berlaku di tempat kita masing-masing. Tapi yang paling utama adalah berhukum dengan hukum Allah. Dan itu semua kalau sudah dasarnya hukum Allah, ridho nggak ridho ya seperti itu. Kalau hukum adat syaratnya semua harus ridho anak keturunannya itu. Ya,
Mungkin sedikit saja karena waktunya terbatas, sekelumit masalah hibah dan harta waris. Anak bisa terhalang tidak menerima waris kalau si anak ini murtad. Karena apa? Orang kafir tidak berhak diwarisi dan tidak berhak mewarisi. Kalau anak ini membunuh orang tuanya tujuannya untuk menguasai harta warisan dan terbukti dia yang membunuh, maka dia terhalang tidak memperoleh harta waris. Nah itu, maka itu cara yang batil yang dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah bagaimana kiat-kiat kita selamat dunia sampai akhirat. Tidak harus dengan urusan yang berat-berat. Datang seorang sahabat dari pedusunan yang dalam, jauh dari kota Madinah, menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan bagaimana cara saya berislam dengan benar, dan sebab itu menyebabkan saya masuk surganya Allah. Ditanya oleh Rasulullah, kamu beriman kepada Allah? Saya iman. Kamu beriman kepada bahwasanya Muhammad utusan Allah? Saya beriman. Kamu mendirikan sholat 5 waktu? Saya siap mendirikan sholat 5 waktu. Kamu puasa? Saya siap puasa. Kalau kamu mampu berhaji, saya akan lakukan itu. Kalau mampu kamu berzakat, saya akan lakukan itu. Itu sudah cukup, kata Rasulullah. Kalau itu sudah cukup, la azidu wa la ankus, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Langsung pamit. Setelah A'rabi ini pamit, Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai para sahabat, kalau kamu ingin tahu ahli surga, lihat kepada orang itu. Ibadahnya pas-pasan, maksudnya cukup yang fardu-fardu saja. Dia nggak pakai sunnah, tapi dia jaga istiqomah. Tuh, yang pertama caranya seperti itu. Kalau tidak mampu yang sunnah-sunnah, yang wajib dijaga betul. Ini yang sunnah bolong, yang wajib juga bolong. Repot ini. Cara nolongnya bagaimana itu? Ya. Kalau kita yang wajib saja bolong, caranya supaya selamat harus punya anak yang salih. Syukur anaknya hafal Quran. Mau semaksiat apa orang tuanya, punya anak hafal Quran, insya Allah selamat bisyafaatil Quran, dengan syafaatnya Al-Quran. Tapi ya dimodali mondoknya. Ini enggak, cari pondokan yang gratisan, repot. Ya, ya bukannya enggak boleh, boleh. Ya. Tapi kita dukung anak kita, kita doakan anak kita, kita sebagai orang tua anaknya di pondok, kita jangan maksiat di rumah. Bagaimana anak bisa paham ilmu agama kalau kita bermaksiat sebagai anak, sebagai orang tua? Anak di pondok sering sakit, ya orang tuanya maksiat terus di rumah. Itu ujiannya anak. Tapi ketika anak bisa sukses belajar agama, dia kelak akan membela orang tuanya. Di zaman Nabi Isa lewat satu kuburan, dilihatnya penghuni kubur itu disiksa oleh malaikat. Setahun kemudian Nabi Isa lewat kuburan yang sama, kok sudah nggak disiksa? Nabi Isa bermunajat kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi pada penghuni kubur ini? Tahun lalu saya lewat, dia disiksa. Ya, anaknya sudah ngaji, anaknya sudah bisa masuk ke madrasah ngaji, sudah bisa ngaji, sudah tahu ilmu, sudah tahu tauhid. Sebab itu siksa orang tuanya dikubur diangkat oleh Allah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali halaman 62 dikutip satu hadis Nabi
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," jika datang satu hari kiamat kelak, yadkhulul jannah arba'atun, akan masuk surga 4 golongan manusia, bi ghairi hisabin, masuk surganya tanpa hisab. Mau, Pak? Ya, diingat-ingat. 1, al-alimu ya'malu bi'ilmihi, orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Di sini tidak ada keterangan harus ilmu agama. Ilmu apa saja asal itu bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk orang lain, kita amalkan, maka itu kategori orang yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Kita tahu ilmu pertanian, kita aplikasikan dalam kebun kita, menghasilkan, bisa menafkahi anak istri, itu ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Lebih-lebih ilmu agama. Tuh. Jadi jangan sepelekan sekecil apapun ilmu yang kita ketahui. Yang kedua, waman hajja walam yarfus walam yafsuq hatta mata, orang yang berangkat berhaji, yang dari berangkat dia meninggalkan rumahnya, dia tidak berbuat keji, dia tidak berbuat fasik, sampai kembalinya ke rumah dan sampai akhir hayatnya dia menahan diri tidak berbuat keji dan fasik, maka orang semacam ini akan masuk surga tanpa hisab. Ustaz, kalau saya ditakdir tidak bisa berhaji sebab ekonomi, bagaimana? Bagi laki-laki, jaga sholat Jumatnya jangan sampai tertinggal. Bagi perempuan, taati suaminya, karena balasan bagi laki-laki yang menjaga sholat Jumat adalah seperti haji mabrur, dan balasan bagi perempuan yang taat kepada suaminya juga seperti haji mabrur. Yang ketiga, wasyahidu alladzi qutila fil ma'rakati li'ila'i kalimatil Islam, orang yang berperang syahid di jalan Allah yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tujuan ikut berperangnya bukan mencari gelar pahlawan, bukan mencari gelar pendekar, bukan mencari, tujuan perang bukan mencari mati syahid. Imam Nawawi Al-Bantani berfatwa, orang yang ikut perang tujuannya mati syahid haram. Ditanya, ya Syekh, kenapa Anda berfatwa haram? Kalau semua pasukan muslim perang tujuannya pengen mati supaya disebut syahid, maka kekuatan Islam akan berkurang sehingga bisa kalah tentara Islamnya. Tidak boleh perang saya pengen mati syahid ikut perang, haram kata Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, buka tafsir Munir karya beliau. Jadi tujuan perang, ikut perang, 1, memenuhi panggilan Allah berperang. Yang kedua, tujuan berperang untuk menang, membunuh musuh dikembalikan kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau semua pasukan Islam tujuannya seperti itu, pasti tidak terkalahkan. Bagaimana perang Badar yang cuma 313 mengalahkan 1000 orang. Bahkan ayat Quran mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang besar. Ini adalah kekuatan muslim, ya. Tetapi di zaman kita ini sudah tidak ada perang lagi, apalagi di Indonesia. Kalau memang mau pengen perang ke Palestina sekarang, ya. Kalau benar perang itu adalah urusan agama, menegakkan agama, membela agama karena dijajah oleh Israel,
ikut perang ke sana. Tapi kalau perang itu perebutan batas wilayah, udah bertani aja di sini, nafkahi anak